Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Hoirun Nisa. Kelas 11. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen. Menganalisis unsur-unsur pembangun teks cerpen meliputi KD 3.9 menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, KD 4.9 mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur pembangun cerpen. Tujuan pembelajaran. Setelah mempelajari materi ini, peserta didik diharapkan mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerita pendek, menentukan unsur-unsur pembangun cerita pendek, menelaah teks cerita pendek berdasarkan struktur dan kaidah, mengkonstruksi sebuah cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun cerpen, menentukan topik tentang kehidupan dalam cerita pendek, serta menulis cerita pendek dengan memerhatikan unsur-unsur pembangun. Pada slide ini, kita kembali lagi memahami mengenai sebenarnya apa itu cerpen. Pada pertemuan sebelumnya sudah dijelaskan mengenai apa itu cerpen. Cerpen adalah cerita yang memusatkan pada satu tokoh dalam satu situasi. Di dalam cerpen, sekali lagi mengandung maksimal 5.000 kata. Ini kita tidak perlu lagi ya menghitung berapa jumlah kata di dalam teks cerpen. Di dalam teks cerpen mengandung unsur pembangun cerpen. Berbicara tentang unsur pembangun cerpen, sejak kita SMP sudah membahas mengenai unsur pembangun cerpen. Ada dua unsur. Yang pertama ada unsur intrinsik, yang merupakan unsur yang berada langsung di dalam cerita. Unsur intrinsik ini artinya unsur yang membangun segala sesuatu, cerita langsung, yang ada di dalam cerita itu sendiri. Sedangkan yang kedua ada unsur ekstrinsik, yang merupakan unsur yang berada di luar cerita, biasanya berkaitan dengan latar belakang pengarang cerita. Unsur intrinsik, apa saja klasifikasinya? Unsur intrinsik memiliki klasifikasi atau jenis-jenis yang perlu kita kenal, yaitu ada 7. Yang pertama, ada tema. Kedua, ada tokoh atau penokohan. Ketiga, alur. 4, latar atau setting. 5, sudut pandang. Yang keenam, ada gaya bahasa. Dan yang terakhir, ada amanat. Unsur intrinsik cerpen. Penjelasan unsur intrinsik cerpen itu sendiri kita mulai dari tema. Tema adalah permasalahan utama yang menjiwai seluruh isi cerita. Tema merupakan ide cerita pengarang yang bisa diambil dari pengalaman pribadi, pengalaman hidup, orang lain, dan sebagainya. Selanjutnya ada tokoh dan penokohan. Individu rekaan yang mengalami peristiwa atau berkelakuan memiliki sifat watak di dalam peristiwa cerita. Selain tokoh dan penokohan, ada juga yang namanya alur atau plot. Alur adalah rangkaian jalinan antara peristiwa atau lakuan dalam. Di dalam alur atau plot, mengandung rangkaian perjalanan cerita yang dimulai dari pengenalan, timbulnya konflik, konfliknya memuncak, klimaks, hingga penyelesaian konflik. Selanjutnya ada latar atau setting. Segala keterangan mengenai waktu, ruang, dan suasana terjadinya peristiwa dalam cerita. Nah, latar atau setting ini bisa dibagi menjadi 3. Yang pertama ada latar waktu, berupa tanggal, hari, jam. Yang kedua ada latar tempat, berupa apakah cerita tersebut itu terjadi di rumah, di sekolah, di hutan, dan lain sebagainya. Dan yang ketiga ada latar suasana. Cerita itu memiliki gambaran apakah menyenangkan, menyeramkan, menyedihkan, dan lain sebagainya. Ada sudut pandang yang merupakan posisi pengarang dalam cerita.
Sudut pandang ini merupakan cara pengarang menceritakan tokoh-tokohnya. Misalnya saja aku, saya, dia, atau bisa juga disebut dengan nama tokoh misalnya Rani, Bagas, Budi, dan lain sebagainya. Selanjutnya ada gaya bahasa. Gaya bahasa merupakan cara pengarang dalam mengungkap ceritanya melalui bahasa yang digunakan. Gaya bahasa ini merupakan ciri khas pengarang dalam mengemas sebuah cerita. Nah, yang terakhir ada amanat. Tentu di dalam sebuah karya sastra, di dalam cerita, pasti ada yang namanya pesan yang ingin disampaikan oleh pengarang kepada pembaca. Bisa itu pesan moral atau pesan yang mengandung edukasi atau motivasi. Ada unsur intrinsik, maka di dalam cerpen juga terdapat yang namanya unsur ekstrinsik. Yang pertama, latar belakang kehidupan pengarang. Yang kedua, ada situasi sosial saat cerita tersebut diciptakan. Nah, dua hal ini berkaitan langsung dengan si pengarang. Ini tentunya berbeda dengan yang ketiga, yaitu nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen. Untuk memahami bagaimana cara menganalisis unsur pembangun teks cerpen, kita analisis terlebih dahulu cerpen yang berjudul Beras Aking karya Ayu Pangestu. Kita baca bersama ya. Ini pilihanku. Aku harus menjalankan usaha beras aking ini. Tekadku tegas dalam hati. Ya, aku tak mungkin menutup usahaku ini, yang sudah berjalan hampir 1 tahun. Usaha yang tidak membawa keuntungan banyak, tapi ada kebanggaan di hati. Itu karena pengkonsumsi beras akingku adalah masyarakat miskin yang tidak mampu lagi membeli beras yang harganya sudah menggila. Sementara, cacing di perut terus menuntut atas kelaparannya. Dan usahaku ini adalah solusi untuk mereka dan cacing itu. Ya, makan nasi aking adalah sebuah pilihan rakyat miskin untuk tetap hidup. Aku tahu Abah tidak suka dengan usahaku ini. Permasalahannya karena keuntungan yang aku peroleh kurang dari cukup. Untuk bisa membahagiakan bapak dan ibu saja tidak bisa. Padahal mereka ingin kalau aku kelak nanti bisa membiayai mereka pergi haji. Bapak menyekolahkan kamu jauh-jauh, mahal, dengan usaha mati-matian sampai ngutang. Supaya apa? Supaya kamu bisa dapat kerja yang mapan. Ujar bapak saat aku baru saja lulus dan baru 1 bulan menjalankan usahaku. Aku diam saat itu. Jujur, aku bingung bagaimana menjawabnya. Bapak yang hanya seorang petani garapan dan peternak selama ini membiayaiku dengan upah hasil menggarap sawah orang dan menjual hasil ternak kambingnya yang jumlahnya mencapai 13-an. Kini di kandang tinggal seekor sapi dan 3 kambing yang masih tersisa. Biaya kuliah di Jakarta memang berat, walaupun aku kuliah di kampus negeri, tetap saja berat. Titleku yang sebagai sarjana komunikasi pun tidak ada gunanya saat ini. Demi mengisi hari-hariku di kampung, aku beranikan diri untuk membuka usaha beras aking dari modal tabunganku semasa kuliah. Hasil membantu John, teman kuliahku yang membuka usaha warung pepes. John adalah salah satu dari mahasiswa yang kuliah sambil berwira swasta. Aku kagum dengan dirinya. Dan sebetulnya niatku membuka usaha beras akingku ini selain melihat kondisi rakyat miskin yang kelaparan, juga karena John yang memotivasiku dalam berwira swasta. Baik sih niat kamu, tapi ya mau sampai kapan terus-terusan usaha beras aking? Itu tidak mencukupi apa-apa. Kelak, kamu juga harus menabung untuk masa depanmu. Ya bersabarlah Pak, mudah-mudahan ada jalan terangnya. Masalah rezeki, Wahyu tidak pernah takut, yang penting ikhtiar dan doa sudah maksimal. Bapak lebih memilih diam untuk menanggapi ucapanku. Ya nanti kalau usahaku mentok, Wahyu coba mengelamar kerja lah Pak, ucapku untuk menenangkan hati Bapak sementara. Pagi ini, untuk pertama kalinya, kau merasakan beras aking, itu yang masaknya. Mudah kok Yu, masaknya nasi cukup direndam hingga mekar, ditiriskan terus dikukus. Ya memang mudah, nasi itu enak dimakan saat masih hangat ditambah lagi dengan sambal dan ikan asin layur. Setelah makan, aku pamit kepada ayah dan emak untuk ke Jakarta. Hari ini aku mau melakukan penagihan utangku kepada Engko Chan yang selama ini menjual beras akingku di toko sembakonya. Engko Chan adalah salah satu agen yang paling sering berhutang. Sementara kalau yang lain biasanya pembayaran langsung dilakukan di muka ketika beras-beras akingku diantar. Hari ini aku perintahkan Kirun untuk memburu nasi aking. Tapi sesuatu terjadi di luar dugaanku. Belum sempat aku sampai ke toko Engko Chan, musibah menimpaku. Mobil butut tua milik Abah
Aku raib ketika hampir sebentar aku ke toilet umum di sebuah pasar. Saat itu mobil parkir, mungkin karena ramainya pasar dan orang tidak ada yang ngeh, jadi mobil itu hilang dengan mudahnya. Bingung menyergap, entahlah Abah akan senang karena mobil bututnya hilang dan aku mencari tempat kerja di tempat lain, atau Abah marah karena mobilnya hilang. Tapi kalau bukan aku, bagaimana nasib orang miskin di sana? Siapa yang menjamin mereka besok bisa makan? Girun dan Soleh. Gumam batinku gundah. Unsur intrinsik cerpen Beras Aking karya Ayu Pangestu. Yang pertama ada tema. Tema cerpen Beras Aking yaitu pengorbanan. Pengorbanan ini tergambar dari tokoh aku yang bernama Wahyu. Tokoh ini rela menjadi pedagang beras aking meskipun seorang sarjana komunikasi, padahal orang tuanya berharap dia mendapatkan pekerjaan yang layak. Dia melakukan ini karena ingin membantu orang miskin dan rela mengorbankan gengsinya. Yang kedua ada penokohan. Aku atau Wahyu sebagai tokoh utama. Tokoh ini adalah seorang pemuda yang baru lulus kuliah, bergelar sarjana komunikasi. Ia berprofesi sebagai pedagang beras aking. Ia memiliki sifat pekerja keras dan peduli. Ini bukti pendukung sifat pekerja keras. Bisa dibaca ya. Ini bukti pendukung sifat peduli. Sebetulnya niatku membuka usaha beras akingku ini selain melihat kondisi rakyat miskin yang kelaparan. Selanjutnya ada tokoh Abah. Digambarkan sebagai tokoh pekerja keras yang memiliki semangat dan rasa cinta kepada anaknya yang tinggi. Wujud rasa cinta Abah kepada anaknya dengan rela bekerja sama demi anaknya mendapatkan pendidikan yang tinggi. Selanjutnya ada tokoh ibu, digambarkan sebagai tokoh yang rela berkorban dan membantu anaknya atau tokoh aku dalam kegiatan bisnisnya. Selanjutnya ada Gasrun dan Soleh, kedua tokoh ini digambarkan sebagai pemuda kampung yang dikerjakan oleh tokoh aku atau Wahyu. Mereka bekerja membantu tokoh aku dan mengumpulkan, mengolah, dan menjual kembali beras aking. Selanjutnya ada Asih dan Esih, kedua tokoh ini adalah adik tokoh aku atau Wahyu yang digambarkan sebagai pekerja keras juga. Selanjutnya ada latar atau setting cerpen Beras Aking. Yang pertama ada latar tempat, yaitu kampung, kota, Serang, rumah. Latar waktu, pagi dan sore hari. Latar suasananya bingung, sedih, dan hening. Yang keempat adalah alur atau plot. Alur cerpen Beras Aking adalah alur campuran. Adapun tahapan alurnya, yang pertama adalah pengenalan tokoh. Tahap ini pengarang memperkenalkan tokoh aku atau Wahyu, seorang sarjana komunikasi yang berprofesi sebagai pedagang beras aking. Selanjutnya, pemunculan masalah. Tokoh Abah yang tidak menyetujui profesi tokoh aku atau Wahyu. Abah menginginkan anaknya memiliki pekerjaan yang layak karena dia sudah membiayai kuliahnya sampai berhutang. Selanjutnya adalah masalah memuncak. Pada tahap ini diceritakan tokoh Abah yang kembali menanyakan perihal pekerjaan tokoh aku atau Wahyu. Tokoh aku menjelaskan bahwa dia sudah mendapatkan laba tapi sedikit. Abah tidak puas dengan yang dipaparkan anaknya. Abah kembali berharap anaknya mempunyai kehidupan yang lebih baik. Puncak masalahnya ketika mobil butut warisan dari kakek tokoh aku atau Wahyu hilang ketika diparkir dekat pasar dan dia merasa bingung. Hingga penyelesaian masalah atau akhir cerita, yaitu tokoh aku bingung karena keadaan dirinya. Akhir ceritanya menggantung. Selanjutnya ada sudut pandang. Cerpen ini adalah sudut pandang orang pertama pelaku utama, yaitu aku. Yang terakhir ada amanat. Yang pertama, manusia harus memiliki sifat suka membantu orang lain. Kita harus bekerja keras untuk mendapatkan sesuatu. Kita harus taat pada perintah orang tua. Berbeda dengan unsur intrinsik, ada unsur ekstrinsik cerpen Beras Aking karya Ayu Pangestu. Yang pertama, kondisi lingkungan sosial yang tergambar dalam cerpen Beras Aking adalah terdapat kesenjangan sosial berupa nasi aking yang dikonsumsi masyarakat miskin dan dibeli dari rumah makan. Selain itu, ada masalah sosial berupa pencurian mobil. Yang kedua adalah kondisi lingkungan pendidikan. Pendidikan Indonesia pada saat itu merupakan sesuatu yang mahal bagi masyarakat miskin. Selain itu, masih harus berhutang untuk menyekolahkan anaknya dan lulusan pendidikan tinggi juga tidak otomatis mendapatkan pekerjaan yang tinggi pula. Latar belakang pengarang, cerpen Beras Aking ditulis pada tahun 2007. Latar belakang penciptaan, beras aking diciptakan di Indonesia. Beras aking adalah makanan yang dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat Indonesia, ada yang dimakan manusia kualitas tinggi dan ada yang dijadikan sebagai makanan ternak. Yang terakhir adalah nilai-nilai yang terkandung dalam cerpen Beras Aking. Yang pertama adalah nilai agama, dan yang kedua adalah nilai sosial. Baiklah, sekian dan terima kasih. Silahkan jika ada yang ingin ditanyakan, bisa ditanyakan. Dan tetap jaga kesehatan dan jangan lupa untuk selalu mentaati protokol kesehatan ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.